Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan pagi ini kita bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji kompetensi dasar yang ke-8 tentang ketentuan talfik. Anak-anakku, langsung saja, pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan tentang taklid, ittibak dan taklid. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan tentang talfik. Nah, di file PowerPoint yang sudah saya bagikan ini untuk materi talfik, ini ada materi penyertanya yakni tarjih. Ya, tidak masalah kita baca sekalian untuk membandingkan, walaupun materi yang fokus di sesuai dengan silabus di usul fikih adalah talfik. Ini kalau tarjih ini secara bahasa artinya melebihi sesuatu, secara istilah menguatkan salah satu dalil atas dalil lainnya dalam objek hukum yang sama. Kemudian talfik adalah menyambungkan dua tepi yang berbeda. Secara istilah mengikuti hukum tentang suatu peristiwa dengan mengambil pendapat dari mazhab dengan maksud untuk memperingan dirinya. Artinya mengambil dari pendapat dari mazhab yang berbeda. Ini tentang pengertian kita perjelas lagi dengan melihat referensi lain yang sudah saya share di grup. Ada sebuah makalah ini tentang talfik. Talfik dimaknai al-amalu bihukmi muallifi baina madhabaini aktsaru, mengamalkan satu hukum yang terdiri dari dua mazhab atau lebih. Maksudnya adalah talfik itu memiliki pengertian mencampurkan pendapat dua mujtahid, bukan mujahid ini ya, mujtahid atau lebih akan satu masalah yang sama ataupun berbeda. Misalnya dalam masalah persyaratan sahnya nikah, kita ambil contoh hukum diucapkannya mahar dalam akad mengikuti mazhab tertentu, dan untuk hukum kehadiran wali nikah mengikuti mazhab yang lainnya. Nah, ini contoh taklid itu seperti itu. Nah, kita kembali ke PowerPoint dulu. Intinya talfik adalah mencampurkan, melakukan suatu perbuatan atau amaliyah yang mengambil dua mazhab sekaligus dalam satu amaliyah. Hukum talfik pada dasarnya hukum talfik tidak dilarang selama tujuan talfik semata-mata untuk melaksanakan pendapat yang paling kuat. Ini pada dasarnya tidak dilarang. Nah, ini saya juga ada referensi lain, nanti kalian bisa pahami. Tapi sementara masalah talfik hingga sekarang masih sering menjadi perbincangan, terutama bagi mazhab yang memperbolehkan seseorang untuk bertalfik. Tapi para mujtahid menganjurkan agar kita bisa menghindari taklid tapi menjalankan ittibak. Dan ketika seorang sudah beritibak, tidak menutup kemungkinan dia akan bertalfik. Dan hukum yang demikian ini lebih boleh menurut beberapa mazhab. Lebih jelasnya mengenai perbedaan pendapat ulama tentang hukum talfik. Yang pertama, hukum talfik tidak boleh. Artinya seseorang itu tidak boleh berpindah mazhab dalam suatu masalah yang sama ataupun berbeda. Mazhab yang berpendapat demikian adalah mazhab
Syafi'i. Nah, ini Imam Syafi'i melarang mencampurkan dua pendapat mujtahid untuk satu peribadahan atau perbuatan hukum, baik dalam satu amaliyah ataupun satu masalah, maksudnya ataupun berbeda masalah. Yang kedua, mazhab Hanafi memiliki pendapat yang lebih ringan, yaitu memperbolehkan bertalfik dalam masalah yang berbeda. Misalnya hal-hal yang membatalkan wudhu mengikuti mazhab tertentu, dan masalah tentang masa iddah wanita yang ditalak mengikuti mazhab yang lainnya. Yang ketiga, ada juga yang berpendapat jika bertalfik itu boleh jika dimaksudkan untuk menghindari kesulitan ajaran agama yang dianutnya, atau dalam hal berjuang untuk kemaslahatan umum juga diperbolehkan untuk bertalfik. Pendapat keempat, hukum bertalfik bisa menjadi haram apabila seorang itu melakukannya atas dasar ingin melecehkan agama. Ini ada tambahan referensi anak-anakku, bisa nanti saya share di grup. Nah, ini saya tadi baca materi di buku Aswaja, buku Ahlussunnah wal Jamaah, terbitan dari Lembaga Pendidikan Ma'arif Jawa Tengah. Nah, ini secara umum karena kemarin sudah saya sampaikan mulai dari taklid, ittiba, taklid dan talfik. Jadi ini ketiganya, taklid, talfik dan ittiba, ini adalah cara untuk menghasilkan hukum, atau sebagai ini harus mengacu pada produk ijtihad ulama mujtahid yang kemarin sudah saya sampaikan 4 imam mazhab. Kemudian itu untuk menjawab problem hukum umat Islam. Kita ikuti alur dari peta konsep ini ya. Nah, ketika problem hukum Islam sudah dijawab menggunakan pendekatan metode penetapan hukum dalam Islam, maka akan mempengaruhi perilaku pengambilan hukum bagi umat. Nah, umat itu akan bagaimana dalam mengambil hukum ketika melaksanakan ubudiyah maupun amaliyah dalam ajaran Islam. Nah, yang terakhir, konsekuensi mengikuti ulama mujtahid. Bagaimana ketentuan mengikuti ulama mujtahid yang sebenarnya? Apakah harus hanya ikut satu ulama saja, atau boleh berpindah satu ulama mujtahid kepada ulama mujtahid yang lain, atau yang sekarang sedang kita bahas disebut dengan talfik. Anak-anakku, langsung kita lanjutkan. Ini untuk pengertian talfik. Nanti saya share, ini bisa dibaca di sini ya. Ini ada tambahan sebagai biar kalian mungkin lebih paham. Talfik berarti tambal sulam. Di sini talfik diartikan tambal sulam. Dan talfik menurut istilah adalah mengambil pendapat dari seorang mujtahid kemudian mengambil lagi dari seorang mujtahid lain, baik dalam masalah yang sama maupun dalam masalah yang berbeda. Dalam pengertian lain, talfik juga berarti menyelesaikan suatu masalah hukum menurut hukum yang terdiri atas kumpulan atau gabungan dua mazhab atau lebih, atau beramal dengan beberapa mazhab dalam satu masalah yang masih merupakan satu rangkaian. Contohnya, seorang melakukan sholat dan wudhu mengikuti imam mazhab yang berbeda. Misalnya wudhunya ikut Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, sholatnya mengikuti Imam Syafi'i. Itu contoh dari talfik. Kita lanjut ke dasar hukum ya, dasar hukum atau dalil tentang talfik. Nah, ini talfik sebagian ulama membolehkan, diantaranya dasarnya Quran surah Al-Hajj ayat 78. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama itu suatu kesempitan. Yang kedua, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Sehingga ketika mengikuti pendapat mujtahid dari satu mujtahid kepada mujtahid yang lain, ketika menggunakan dasar-dasar dalil ini adalah diperbolehkan. Nah, ini
hukum talfik kalau tadi sudah disampaikan di makalah yang lain, ini di buku ini halaman 195 sudah saya ambil gambarnya, nanti saya share ke grup ya. Ulama Syafi'iyah khususnya Imam Al-Kufal Sasi mengatakan bahwa talfik hukumnya haram. Nah, sama dengan tadi ya, Imam Syafi'i tidak membolehkan. Karena seorang yang telah memiliki salah satu mazhab, ia harus tetap pada mazhab yang telah dipilihnya dan tidak dibenarkan pindah kepada mazhab yang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Wah, ini pendapatnya sangat sangat jelas diharapkan. Pendapat kedua Imam Al-Qarabi, ulama besar dari Malikiyah, Imam Malik ya, mengatakan bahwa talfik hukumnya boleh. Artinya seorang yang telah memilih salah satu mazhab boleh berpindah ke mazhab yang lain, walaupun untuk mencari keringanan dengan ketentuan hal itu tidak terjadi dalam satu kasus hukum yang menurut mazhab pertama dan mazhab kedua sama-sama memandang batal atau tidak sah. Artinya boleh pindah mazhab tapi beda perbuatan yang dijalankan. Misalnya ketika melaksanakan ibadah puasa itu mengikuti Imam Malik atau Imam Syafi'i ya, dari cara sahur, cara syarat-syarat rukun puasa sampai buka puasanya ikut Imam Syafi'i semua, tidak boleh campur. Kalau wudhu dan sholat karena itu satu rangkaian, wudhunya ikut Imam Syafi'i, sholatnya juga ikut Imam Syafi'i gitu. Tapi kalau beda urusan, sholatnya ikut wudhu dan sholatnya ikut Imam Syafi'i, besok ketika berpuasa ikut Imam Abu Hanifah, itu menurut Imam Al-Qarabi diperbolehkan. Yang ketiga talfik hukumnya boleh, yakni seorang yang telah memilih salah satu mazhab tidak ada larangan agama terhadap dirinya untuk pindah ke mazhab lain, walaupun didorong untuk mencari keringanan. Ia dibenarkan mengambil pendapat dari tiap-tiap mazhab yang dipandangnya mudah dan gampang. Karena Rasulullah sendiri kalau disuruh memilih antara dua perkara, beliau memilih yang paling mudah selama hal itu tidak membawa dosa. Nah, ini pendapat dari yang menulis buku ini ya, yang ketiga ini, artinya diperbolehkan. Kita langsung ke ini contoh lagi, contoh talfik. Umat Islam mengambil wudhu dengan mengikuti cara Imam Hanafi dan salat mengikuti cara Imam Syafi'i. Nah, ini yang contoh talfik. Atau pada hari ini salat dengan mengikuti cara salat Imam Syafi'i, membaca niat ya, dengan membaca basmalah, dan esok harinya salat mengikuti pendapat Imam Hanafi dengan niat tidak membaca basmalah. Nah, ini ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Anak-anakku, ini tata cara talfik. Tata cara talfik ini bagi orang yang memiliki kemampuan melacak dasar dan sumber hukum tertentu, maka ia sebagai muttabi, orang yang beritibak. Nah, caranya adalah ketika ia akan mengikuti pendapat seorang imam mazhab, ia melakukan pengkajian secara kritis dan seksama. Nah, ini yang itibak ya. Sebenarnya kalau orang talfik dan itibak hampir sama, artinya orang bertalfik itu sudah agak mengetahui dasar-dasar hukum, dia harus mengikuti siapa. Nah, tata cara talfik itu seperti apa? Yang pertama, umat Islam yang talfik dalam melaksanakan jenis ibadah tertentu harus dilakukan dengan penuh keyakinan dan menjauhkan dari keraguan. Maksudnya yakin terhadap pendapat yang diikuti, terhadap mazhab yang diikuti. Karena ragu-ragu dalam beribadah hukumnya tidak sah. Harus yakin. Yang kedua, melakukan talfik dalam kondisi tertentu saja, seperti ketika sedang berhaji, karena dalam keadaan sulit dan darurat. Nah, misalnya haji, ketika tawaf ini harus suci, sementara kalau kita ikut pendapat Imam Syafi'i, bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan muhrim, maka batal wudunya, sehingga ketika sedang berjalan, ketika tawaf dan bersentuhan dengan lawan jenis maka akan batal, sehingga akan mengulang lagi. Nah, dalam kondisi seperti ini diperbolehkan berpindah mazhab mengikuti imam mujtahid yang tidak membatalkan puasa ketika bersentuhan dengan lawan jenis, misalnya pendapat Imam Abu Hanifah. Nah, ini
diperbolehkan. Syarat talfik yang kedua. Syarat talfik yang ketiga, tidak untuk mencari kemudahan semata. Karena beribadah kepada Allah harus dilakukan dengan secara maksimal. Artinya tidak semata-mata gampang atau menyepelekan. Nah, anak-anakku, ini untuk hikmah taklid, talfik dan itibak, nanti silahkan dibaca sendiri. Artinya ini keilmuan dalam usul fikih pasti ada tujuan dan ada hikmahnya. Demikian anak-anakku yang bisa saya sampaikan untuk kompetensi dasar ke-8 mata pelajaran usul fikih. Kita menyampaikan atau mengkaji tentang talfik. Demikian, mari kita akhiri kegiatan pembelajaran ini dengan baca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.